Apa arti kata tiri? Jawabannya ada di kamus ini. Tiri berarti bukan kandung, tidak memiliki pertalian darah, tidak ada relasi biologis. Tapi sekarang pertanyaannya saya ubah. Di mana kita bisa menemukan kesengsaraan anak tiri? Jawabannya tidak perlu baca kamus, karena ada di dunia nyata. Begini ceritanya. Sumpah saya sedih. Dan saya yakin kita semua pasti sedih sekaligus merasa ngeri. Membayangkan bagaimana seorang Alvaro di Jakarta dan seorang Raditya di Bandung kehilangan nyawa mereka. Alvaro dihabisi oleh ayah tirinya, yaitu Alex. Sementara Raditya dicabut nyawanya oleh ibu tirinya, Sari Mulyani. Sejumlah pertanyaan pun muncul dari masyarakat. Bagaimana mungkin orang dekat justru menjadi manusia paling Bagaimana mungkin orang yang semestinya yang bisa paling dipercaya justru menjadi pelaku luar biasa? Maaf kata, bagi saya itu biasa saja. Karena saya sejak lama berkeyakinan bahwa orang yang paling mungkin menyakiti kita, orang yang paling mungkin menjahati kita, termasuk orang yang paling mungkin memviktimisasi anak-anak kita, tak lain tak bukan justru memang orang dekat. Kenapa? Ya karena orang dekat yang paling tahu persis tentang kondisi kita. Orang dekat yang paham betul tentang kelemahan-kelemahan kita. Orang dekat yang mengerti betul dari ujung kaki sampai ujung kepala cara paling jitu untuk menaklukkan kita. Sekaligus orang paling dekat pula yang paham strategi untuk melarikan dari tanggung jawab pidana. Alhasil, bagi saya ketika Alex akhirnya terbongkar merupakan otak sekaligus pelaku meninggalnya Alvaro, dan Sari Mulyani merupakan satu-satunya pihak yang harus bertanggung jawab atas Raditya, bagi saya sekali lagi itu bukan kabar yang mengejutkan. Itu bukan situasi aneh. Karena itulah, bagi saya barangkali kita harus berpikir ulang. Kalau selama ini kita selalu memberikan wejangan ke anak-anak kita, "Nak, hati-hati terhadap orang yang tak kau kenal. Nak, waspadai orang-orang yang asing." Sepertinya petuah semacam itu harus kita letakkan ke tepi. Kita revisi. Kita ganti dengan peringatan baru, dengan nasihat baru yang secara matematis lebih masuk akal. Yaitu, nak, waspadai orang dekat. Dan, nak, hati-hati terhadap orang yang kau kenal. Karena sekali lagi, justru orang dekatlah, orang yang dikenal baik oleh anak-anak kita lah yang punya potensi paling besar untuk menjahati mereka. Dan itu yang terjadi pada Alvaro, dan itu pula yang dialami oleh Raditya. Persoalan kedua, pertanyaannya, kok bisa-bisanya ayah tiri berperilaku sedemikian? Kok sampai hati seorang ibu tiri berperilaku sedemikian jahat dan terhadap anak tirinya? Apa boleh buat? Lagi-lagi bagi saya ini bukan situasi yang sungguh-sungguh mengagetkan. Biasa saja. Kenapa? Karena sejak sekian puluh tahun silam sudah ada riset psikologi dan dilakukan berulang dengan temuan yang kurang lebih sama, yang pada akhirnya menelurkan sebuah istilah populer, efek Cinderella atau Cinderella Effect. Istilah ini dipakai untuk menyederhanakan situasi bahwa dalam sebuah keluarga tiri, ada ayah tirikah atau ada ibu tirikah, resiko bagi anak-anak tiri untuk mendapatkan perlakuan sangat besar di dalam keluarga seperti itu. Cinderella Effect mencoba menjelaskan kenapa situasi keluarga tiri menjadi sedemikian beresiko bagi anak-anak di dalamnya. Walaupun
dari sudut pandang fisiologis, dari sudut pandang genetik, ini penjelasan yang masuk akal. Bahwa secara umum, semua organisme, semua makhluk hidup termasuk manusia, memang punya kecenderungan untuk mengasuh, merawat, menjaga, membesarkan anak-anak yang punya kesamaan genetik dengan kita. Bahasa sederhananya, Cinderella Effect menjelaskan bahwa orang tua akan betul-betul peduli, akan sayang dengan penuh ketulusan hanya pada anak-anak kandungnya. Sementara terhadap anak-anak yang tidak punya pertalian genetik, berarti anak tiri atau mungkin juga anak angkat, apa boleh buat? Mengacu pada Cinderella Effect, anak-anak yang tidak punya garis keturunan biologis semacam itu memang sekali lagi rentan untuk mengalami perlakuan yang tidak baik di dalam keluarga seperti itu. Cinderella Effect ini sebetulnya mengingatkan saya pada sebuah film pada tahun 73. Judul filmnya Ratapan Anak Tiri. Dari judulnya saja sudah kita bisa bayangkan isinya. Dari satu segmen ke segmen berikutnya, dari 1 menit ke menit berikutnya, dari titik awal hingga titik akhir film itu pasti akan penuh dengan narasi yang syarat dengan kesedihan, yang syarat dengan berbagai hal negatif lainnya. Tapi saya harus buru-buru mengoreksi cara pikir saya. Bahwa tidak tepat juga kalau secara sederhana kita katakan keluarga tiri adalah keluarga yang punya resiko tinggi bagi terjadinya di dalamnya. Atau kita tidak juga bisa abai terhadap nama legendaris semisal Paul McCartney. They didn't cut the Beatles. Paul McCartney menikah dengan Linda McCartney. Linda pada saat dinikahi oleh Paul berstatus sudah punya 1 orang putri bernama Heather Louise C. Itu nama lengkapnya. Nama lengkap yang di belakangnya adalah nama bapak kandung Heather. Tapi ketika Linda bercerai dan kemudian menikah dengan Paul, walaupun Paul berstatus sebagai ayah tiri, tapi kecintaannya pada Heather, kasih sayangnya pada anak tirinya itu sangat istimewa. Itulah yang membuat Paul akhirnya memutuskan untuk mengadopsi Heather dan mengganti nama keluarga Heather tidak lagi Heather Louise C, tetapi menjadi Heather McCartney. Kisah tentang Paul McCartney dan Heather McCartney sekali lagi merupakan dongeng nyata tentang bahwa sebuah keluarga tiri pun bisa memiliki ciri harmonis antara orang tua dan anak di dalamnya. Karena itu, saya tidak akan secara gegabah, tidak akan secara sembrono menarik simpulan berlebihan bahwa hati-hati terhadap ayah tiri. Tidak, saya tidak akan mengambil simpulan semacam itu. Juga tidak akan hati-hati terhadap ibu tiri. Tidak, saya akan tolak petuah-petuah yang katakanlah menyesatkan semacam itu. Status tiri tidak serta-merta akan mendatangkan mara bahaya. Orang tua tiri, baik ayah tiri maupun ibu tiri, tidak otomatis akan mengakibatkan malapetaka bagi anak-anak tirinya. Tidak seperti itu. Di dalam rumah tangga, perlakuan-perlakuan kejam yang dialami oleh anak tidak disebabkan oleh faktor tunggal, termasuk tidak disebabkan oleh status tiri belaka. Ada sekian banyak faktor yang berpengaruh dalam sebuah keluarga yang bisa berdampak dalam sebuah perkawinan sehingga anak pada akhirnya akan hidup bahagia atau justru akan hidup sengsara. Karena itulah status tiri bukan merupakan jaminan bahwa keluarga akan menjadi disharmoni. Sebagaimana status kandung juga bukan merupakan kunci tunggal bagi sebuah perkawinan, bagi sebuah keluarga untuk hidup secara harmonis. Status tiri sebatas memberikan peringatan kepada kita bahwa ada kompleksitas luar biasa. Saya koreksi, bahwa ada kompleksitas ekstra
yang perlu disikapi secara bijak, secara matang, dan juga secara partisipatif oleh pasangan suami istri. Ketika mereka mengakhiri perkawinan sebelumnya, kemudian mereka berpindah untuk menjalin kehidupan rumah tangga berikutnya dengan anak tiri di dalamnya, sepanjang komunikasi bisa terbangun dengan baik, segala konflik-konflik peninggalan masa lalu bisa ditinggalkan dengan baik, maka mudah-mudahan kita tidak lagi terhantui oleh label ayah tiri ataupun ibu tiri. Kebijakan macam ini harus kita garis bawahi. Agar apa? Agar tidak muncul trauma berkepanjangan terhadap sebutan itu. Film Ratapan Anak Tiri dibikin sekian puluh tahun silam. Tapi sadar atau tidak sadar, diakui atau tidak, status tiri itu masih menghantui kita hingga hari ini. Dan dipertegas kembali oleh tragedi yang dialami oleh Alvaro dan diderita oleh Raditya. Semoga tidak ada Alvaro berikutnya. Semoga Raditya adalah menjadi anak terakhir yang hidup dalam kekejaman dan berakhir hidupnya dalam kekelaman di tangan orang tua tiri mereka.